Hai, selamat pagi ayah bunda Indonesia dimanapun berada. Ayo duduk santai sejenak menyaksikan pengasuhan dan pendidikan anak untuk keluarga Indonesia selama 20 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang ringan dengan para ahli bidang parenting tentang bagaimana cara menciptakan anak tangguh dan mandiri. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi ayah bunda dimanapun berada untuk mendidik anak di masa depan. Langsung saja kita simak penjelasan para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat keluarga Indonesia? Senang sekali saya Citra Anggia bisa menemani Anda lagi tentunya di Keluarga Indonesia. Selama 30 menit ke depan saya akan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk Anda, terutama tentang parenting. Dan pastinya cara ini persembahan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia untuk masyarakat Indonesia agar bisa belajar dari rumah. Dan tidak lupa juga saya mewakili keluarga Indonesia mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankan. Nah, hari ini pastinya kita punya bahasan yang menarik ya sahabat keluarga Indonesia. Bagaimana pentingnya untuk kita menanamkan sifat gigih atau sikap gigih dan pantang menyerah pada anak kita sejak dini. Ini akan mempengaruhi bagaimana dia menyelesaikan masalah di saat dewasa dan memecahkan semua kesulitan yang mereka hadapi nantinya. Dan kali ini juga ada Mona Ratuliu yang akan berbagi tips pada kita untuk cara bagaimana membuat anak-anak menjadi gigih dan juga pantang menyerah. Selain itu juga ada informasi pendidikan orang tua, menanamkan bagaimana caranya hidup sederhana pada anak kita. Dan ada lagi informasi lainnya yang jangan sampai terlewatkan. Untuk itu kita lihat dahulu ya, ini dia tips dari Mona Ratuliu. Halo ayah bunda, kali ini saya mau memberikan tips bagi ayah bunda mengajarkan kegigihan pada anak. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke ayah bunda, apakah anak Anda gampang frustasi dalam mengerjakan sesuatu? Apakah anak Anda gampang menyerah dalam mengerjakan sesuatu? Anak-anak memiliki tantangan tentang kegigihannya. Dalam era persaingan global ini membutuhkan manusia yang memiliki kegigihan tinggi dan tidak gampang menyerah. Orang tua cenderung berusaha untuk membuat hidup anaknya lebih nyaman dengan memanjakannya. Sementara anak-anak kita perlu belajar bahwa yang pertama, latihan membuat sempurna. Yang kedua, kita tidak pernah mau berhenti melakukan sesuatu bahkan jika kita mau. Nah, yang ketiga, bahwa kita harus menyelesaikan hal-hal yang sudah kita mulai sebelumnya. Tips yang pertama nih ayah bunda, ajak anak bermain puzzle. Anak kecil menyukai teka-teki bergambar atau puzzle, tapi mereka sering merasa frustasi dan ingin menyerah. Mulailah saat mereka kecil dengan teka-teki kayu yang memiliki bentuk 4 atau 5. Bermainlah dengan mereka sampai mereka paham konsep tersebut. Lalu pujilah mereka saat melakukannya dengan baik. Jika mereka berkecil hati, tetaplah bersama mereka dan bantu mereka terus menyelesaikan teka-teki tersebut. Tips yang kedua, ajak anak menghadapi kesulitan. Perhatikan anak-anak Anda dengan seksama untuk melihat apa yang mungkin sulit bagi anak Anda lakukan. Ajak anak-anak Anda untuk mencari solusi bersama dan jangan lupa berikan pujian untuk usaha mereka. Nah, tips yang ketiga, tetapkan contoh tekad yang baik. Bila anak-anak Anda melihat Anda bertahan melalui hal yang sulit, mereka akan belajar dari teladan Anda. Tips yang keempat,
berikan teladan pada anak. Bila anak-anak Anda melihat Anda bertahan melalui hal-hal yang sulit, mereka akan belajar dari keteladanan Anda. Suri tauladan yang kita harap anak-anak kita dapat miliki dapat memberikan contoh sukses dalam kehidupan nyata. Ceritakan pada anak-anak tentang pekerjaan di tempat kerja yang sulit dan bagaimana Anda mengatasinya. Tepati janji yang Anda buat kepada anak-anak Anda, tidak peduli seberapa sulit Anda melakukannya. Tips yang kelima, tetapkan beberapa target bersama dengan anak. Menetapkan tujuan dan menindaklanjuti adalah cara terbaik untuk mengajarkan ketangguhan dan komitmen. Bila anak memiliki tujuan dan rencana, mereka bisa mencapai hampir semua hal. Pujilah prestasi mereka dan rayakan keberhasilan mereka dengan tujuan mereka. Nah, ini tips yang keenam, biarkan anak belajar dari kegagalan. Seringkali kita tergoda sebagai orang tua untuk melindungi anak-anak kita dari konsekuensi pilihan mereka. Jelas, kita tidak akan membiarkan mereka dilukai secara fisik. Tapi, jika kita selalu terjun untuk menyelamatkannya, mereka tidak akan pernah mengalami kegagalan dan hal-hal yang bisa mereka pelajari dari kegagalan. Bantu dan dorong mereka untuk sukses, ingatkan mereka dan latih mereka. Tetapi, jika pada akhirnya mereka gagal, biarkan mereka jatuh dan kemudian membantu mereka mengambil bagian-bagiannya dan belajar dari pengalaman mereka. Nah, kesimpulannya ayah bunda, dalam mengajarkan kegigihan pada anak, sebagai orang tua dapat mengajaknya dengan berbagai cara. Tips-tipsnya dapat seperti yang pertama, ajak anak bermain puzzle. Yang kedua, ajak anak menghadapi kesulitan. Yang ketiga, tetapkan contoh tekad yang baik. Yang keempat, berikan teladan pada anak. Yang kelima, tetapkan beberapa target bersama dengan anak. Dan yang keenam, biarkan anak belajar dari kegagalan. Oke, sekian ayah bunda, terima kasih. Ya, itu tadi sahabat keluarga Indonesia, tips dari Mona Ratuliu. Ada yang sudah menerapkan hal tersebut? Top banget kalau sudah ya. Sebagai orang tua memang kita harus selalu konsisten dalam mengajarkan kegigihan pada anak kita. Apalagi berdampak pada semua hal yang akan dia hadapi di saat dewasa nanti. Selanjutnya, ada hal penting juga yang harus kita simak. Bagaimana caranya kita menanamkan pola hidup sederhana pada anak kita. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di Keluarga Indonesia. Ya, kembali lagi di acara kesayangan kita, Keluarga Indonesia. Nah, sudah siap menyimak ada apa lagi di segmen ini? Nah, kita akan membahas mengenai hal yang sangat penting untuk kita tanamkan pada anak kita, yaitu cara hidup sederhana dan juga mencari tahu life skill yang dimiliki oleh anak kita supaya bisa jadi pegangan selama hidupnya. Kira-kira seperti apa? Banyak ya yang harus kita lakukan. Tapi daripada penasaran, langsung saja kita lihat berikut tayangannya. Hai ayah bunda, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali dalam video seri pendidikan orang tua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menerapkan hidup sederhana dalam lingkungan keluarga. Saat ini, orang tua menghadapi tantangan yang luar biasa dalam pengasuhan anak. Salah satunya adalah terkait pola hidup sehari-hari. Mengapa orang tua perlu menerapkan pola hidup sederhana? Penting loh menerapkan pola hidup sederhana di dalam keluarga. Mengapa? Karena menerapkan pola hidup sederhana di dalam keluarga berimplikasi pada yang pertama, kemampuan anak mengelola informasi guna mengambil keputusan keuangan yang cerdas. Yang kedua adalah kemampuan anak untuk meracik sumber daya yang dimiliki agar mendapatkan kemanfaatan yang optimal. Berikut kita akan bahas tentang tips membiasakan hidup sederhana dalam lingkungan keluarga. Kalau kita ingin anak kita hidup sederhana, ada beberapa kebiasaan yang perlu kita terapkan di dalam keluarga. Yang pertama
memberikan pemahaman kepada anak tentang konsep kepemilikan. Konsep ini terkait dengan hak dan kewajiban. Ada milik bunda, ada milik ayah, ada milik anak. Kepemilikan ini terkait dengan bagaimana masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dimiliki. Yang kedua adalah memberikan pemahaman kepada anak tentang fungsi uang sebagai alat tukar. Yang ketiga, mengajak anak berbelanja secara bijak. Belanja adalah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari uang yang kita keluarkan. Jumlah uang kita terbatas, karenanya belanja perlu anak diajarkan untuk bijak. Tips yang keempat adalah membiasakan anak menabung. Dengan belajar menabung berarti anak-anak belajar menunda kesenangan. Tips selanjutnya adalah mengajarkan anak untuk berbagi. Berbagi berarti melatih empati. Empati penting dimiliki oleh anak-anak agar kecerdasan sosial mereka terlatih dengan baik. Tips yang keenam adalah mengajarkan anak untuk mempergunakan alat secara bijaksana. Mengapa ini penting? Karena dengan mempergunakan alat secara bijaksana, maka anak-anak akan dapat memanfaatkan barang lebih lama. Tips selanjutnya adalah mengajarkan anak untuk mengetahui perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan adalah dua hal yang berbeda yang sering dihadapi oleh anak-anak tanpa mereka mengerti bagaimana harus menyikapinya. Keinginan adalah apa yang semata-mata diinginkan oleh anak tanpa memperhatikan apakah itu memang benar-benar dibutuhkan oleh mereka. Sementara kebutuhan adalah sesuatu yang memang benar-benar mereka butuhkan yang kalau itu tidak ada akan mengganggu aktivitas anak sehari-hari. Tips terakhir adalah mengajak anak untuk memiliki target keinginan. Umpamanya, anak kita menginginkan memiliki sepeda baru, maka kita bisa mengatakan kepada mereka bahwa untuk mendapatkan sepeda baru, kamu bisa menunda keinginanmu untuk jajan atau menyisihkan uang jajanmu untuk kamu tabung hingga saatnya nanti kamu akan mendapatkan sepeda yang kamu inginkan. Demikian tips-tips menerapkan hidup sederhana di dalam keluarga. Saya Adiati, sampai jumpa pada video pendidikan orang tua selanjutnya. Banyak anak-anak yang nggak punya life skill sekarang ini. Semua mama yang lakukan. Sebetulnya mendidik anak itu dalam semua bidang. Seharusnya. Jadi dari bidang life skill itu kemampuan hidup, keterampilan hidup. Misalnya apakah dia bisa mandiri, ngurus dirinya sendiri, dari bangun pagi sampai dengan tidur malam. Apakah dia terlatih, misalnya dari bangun pagi otomatis sikat gigi, otomatis ganti baju, lalu datang ke meja makan, begitu kan? Itu kan sebetulnya life skill yang untuk anak-anak kecil. Tetapi dengan berjalannya waktu, anak lebih besar, apakah dia bisa urus buku-bukunya sendiri tanpa mamanya mesti mandorin? Dia bertanggung jawab dengan PR-nya, dia lihat agenda, kalau dibutuhkan dia baru datang ke mamanya, mama ini agenda, misalnya minta ditanda tangan atau apa begitu. Banyak anak-anak yang nggak punya life skill sekarang ini. Semua mama yang lakukan, dan itu menjadi kesulitan besar. Waktu dewasa anak ini tidak mempunyai rasa percaya diri yang cukup bahwa dia mampu menjadi manusia. Maksudnya mampu bekerja, mampu menghasilkan uangnya, mampu punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Itu kalau kita ngomong soal life skill nih. Setelah itu ada akademis. Nah ini biasanya kita semua udah tahu deh, kalau akademis itu pasti dikejar-kejar nilai, kan sebetulnya begitu. Tetapi mungkin sekali yang orang tua kehilangan ada proses belajarnya. Akan sangat penting sebetulnya di dalam akademis itu orang tua lebih melatih pada proses belajar. Bagaimana kamu belajar? Apakah kamu belajarnya dengan cara yang benar? Kan kalau sekarang nih banyak gadget. Jadi anak itu biasanya suka gini, belajar gadgetan, belajar gadgetan. Sebetulnya kan nggak bisa begitu.
Harusnya orang itu melakukan sesuatu fokus sampai selesai, baru melakukan pekerjaan yang lain. Kalau kita membiasakan anak-anak belajar itu tidak fokus, nanti bekerja pun dia akan begitu. Nah, itu baru akademis. Ya, social skill itu adalah bagaimana kita melatih anak-anak kita untuk bergaul. Bagaimana dia punya teman, bagaimana dia memperlakukan teman, bagaimana dia mau diperlakukan dalam hubungan-hubungan dengan teman. Jadi ini perlu dilatih. Kalau orang tua tahu anaknya suka bully anak orang lain atau suka memperlakukan temannya tidak baik, kita harus marahin dia. Tetapi kalau kita tahu anak kita juga bisa diinjek orang, kita juga nggak kasih. Kita harus ajar anak kita supaya bisa berdiri, mempertahankan dirinya sendiri. Dia harus punya harga diri, bahwa dia manusia yang sama-sama makan nasi. Saya tidak lebih rendah dari kamu. Itu penting sekali, karena ini akan membawa waktu dewasa akan menjadi bekal dia yang besar sekali. Sahabat Keluarga Indonesia, kembali lagi bersama saya Citra Anggia. Nah, tadi saat jeda saya sempat telepon dengan sahabat saya yang memiliki anak usia 12 tahun yang suka tidak mandiri. Usut punya usut, ternyata saat kecil dia suka tidak tega terhadap anaknya ini. Semua hal yang dia hadapi dibantu, semua hal yang mungkin diinginkan selalu didampingi. Akhirnya berdampak pada usia remaja seperti sekarang. Nah, untuk itu mungkin ini reminder ya untuk kita juga, ternyata tega itu sah-sah saja terhadap anak untuk membuat dia juga lebih berani dan percaya diri. Tapi ada atau mungkin saya benar-benar tega atau tidak sih? Dan seperti apa hal yang harus kita terapkan pada anak supaya memiliki sifat-sifat seperti tadi? Langsung saja ya kita lihat berikut tayangannya. Jadi orang tua harus punya visi ke depan yang hari ini nggak kelihatan. Tapi visi itu yang artinya satu hari kelak anak saya bisa tangguh. Nah, visi itu harus ada dulu, sehingga memang sesuai dengan tujuan. Ketika dia memberi kesulitan, itu kan bukan begini, rasain deh, sekarang susah nih ya. Nggak boleh, karena tujuan dia ketika memberi kesulitan atau tantangan, tujuannya untuk ke depan. Bagaimana supaya anak ini strong and tough. Orang tua tuh harus punya yang namanya ketegaan. Nggak mungkin disiplin tanpa tega. Jadi tega itu tentu kita melihat ini bukan kejam, tapi tega itu keteguhan hati. Jadi keteguhan hati si orang tua untuk bisa melihat anaknya berjuang mati-matian. Lalu bagaimana anak itu survive, dan itu orang tua harus membiarkan, nggak boleh menolong. Jadi sama kayak ilustrasi, ada satu anak lihat kepompong, di mana kupu-kupu itu sudah mulai mau mengeluarkan badannya dari kepompong dengan susah payah. Dan si anak pikir dia akan menolong dengan cara dia gunting kepompong itu. Hasilnya kupu-kupu itu badannya besar tapi sayapnya tidak tumbuh. Jadi kupu-kupu itu tidak dapat terbang dan akhirnya mati. Jadi ketika orang tua sedang menolong untuk saat ini, tapi nggak menolong untuk yang akan datang. Jadi ketika orang tua, kesian deh, anak saya makannya lama, udah disuapin aja biar cepet. Ya umur 10 tahun disuapin, 15 tahun disuapin, nggak akan menolong kan? Menolongnya hanya saat ini, tapi tidak menolong untuk masa yang akan datang. Itu tadi tips bagaimana membuat anak bisa tangguh dan juga mandiri. Jadi bagaimana Anda mau tega atau tidak tega pada anak Anda? Yang pasti kita berusaha terus mendampingi mereka ke hal yang positif ya. Semoga informasi tadi juga bermanfaat untuk Anda dan buah hati Anda belajar dari rumah ya. Akhirnya saya Citra Anggia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.